Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Santi Asyifa Al-Mutahara MPD. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurmaisi dengan PMP 220206447. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika semester 5 kelas virtual di Stikip Yasika Majalengka. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian etika belajar. Nah, etika belajar, pengertian etika belajar. Etika itu berbeda teman-teman sama akhlak. Yang mana perbedaannya itu, etika itu adalah ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia berkaitan dengan baik atau buruk. Diibaratkan seperti pohon yang memiliki satu cabang besar sebagai penyangga seluruh ranting dan dedaunan di atasnya. Nah, sedangkan akhlak itu perangai, kelakuan, tabiat atau watak dasar, kebiasaan atau kelaziman, peradaban yang baik dan agama. Jadi beda ya, karena kadang-kala ada orang yang menyamakan antara etika dan akhlak, itu beda. Nah, di sini untuk pengertian etika belajar yaitu tata cara yang harus dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi tersebut memiliki makna tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yang berupa tata tertib maupun kebudayaan tertentu. Jadi etika belajar adalah norma atau aturan yang harus dilakukan seorang murid ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, etika belajar dalam perspektif tokoh pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Ibnu Maskawi, dalam pemikirannya tentang etika, ia memulainya dengan menyelami jiwa manusia. Ia memandang bahwa ilmu jiwa memiliki keutamaan sendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ia membagi potensi jiwa menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Kekuatan al-quwah an-natiqah, yaitu kekuatan untuk berpikir dan membedakan hakikat sesuatu. Kekuatan ini dinamakan dengan al-mulkiyah dan tepatnya berada di otak. Jadi kekuatan ini berada di manusia ya, sehingga manusia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, dan bahkan manusia menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini karena memiliki akal. 2. Kemudian tingkatan kedua, kekuatan al-quwah al-ghadabiyah, itu kekuatan untuk marah, menolong, keberanian, cenderung untuk menguasai dan keinginan untuk selalu dihormati. Kekuatan ini dinamakan dengan as-subaiyah dan tempatnya berada di hati. Jadi al-ghadabiyah ini ada positif ada negatifnya ya berarti teman-teman. Yang tingkatan yang ketiga itu kekuatan syahwat al-quwah al-syahwat, yaitu kekuatan syahwat yang selalu meminta makanan dan cenderung kepada kenikmatan makanan, ingin makan enak, di manalah kita cari makanan enak, ingin minuman yang enak, dan ingin menikah. Ini keluarnya dari syahwatul quwah syahwatiyah. Kekuatan ini dinamakan dengan al-bahamiyah dan tepatnya berada di jantung atau al-kabid. Jadi kalau al-quwah an-natiqah itu beradanya di otak, al-quwah al-ghadabiyah itu beradanya di hati atau kolbu, syahwatul quwah syahwatiyah itu berada di jantung. Nah, kemudian 2, menurut Al-Farabi juga menekankan bahwa etika belajar peserta didik hendaknya berfokus pada nilai ibadah, mengingat bahwa niat adalah unsur terpenting dalam aktivitas dan tindakan manusia. Usaha-usaha manusia untuk membentuk jati diri individu dan masyarakat yang memiliki basis etika yang baik harus dijalankan oleh sistem sosial yang baik juga. Oleh karena itu, Al-Farabi lebih memposisikan gagasan-gagasan etika dalam pemikirannya ke konsep besar politik. Dengan kata lain, untuk mencapai kebahagiaan, diri individu yang terlebih dahulu harus dibersihkan dan diperbaiki. Setelahnya barulah manusia bisa mewujudkan tatanan sosial yang sesuai dengan tuntunan agama. Selanjutnya, yaitu menurut Syekh Al-Jarnuji. Yang mana Syekh Al-Jarnuji ini pengarang kitab talim yang biasa dipakai di pesantren-pesantren. Ia menjelaskan etika belajar menjadi beberapa poin, yaitu 1. Niat belajar. Niat belajar harus benar,
bahkan kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Apabila kita belajar tujuannya baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan niat belajar itu harus yang pertama karena Allah. Yang selanjutnya karena ingin melepas kebodohan. Yang ketiga, niat belajar itu harus karena ingin memanfaatkan ilmu kita. Yang terakhir, untuk menyebarkan agama. Nah, yang selanjutnya yaitu milih guru. Harus bisa milih guru dalam belajar itu. Karena gurunya harus mumpuni, harus sesuai passionnya. Misalkan kita belajar matematika, harus ke guru matematika. Harus bisa memilih ilmu, mana ilmu yang tepat untuk kita di masa depan. Harus bisa memilih teman, karena teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Teman yang buruk akan mendorong kita kepada keburukan. Dan memiliki ketabahan dalam menuntut ilmu. Kita harus sabar agar cita-cita kita tercapai. Kemudian, menghormati ilmu dan ulama. Kita harus bisa ilmu yang kita pelajari dihormati dengan cara dihafal. Dan juga menghormati guru kita, dosen kita, dihormati secara baik. Baik itu perkataan kita, tingkah laku kita kepadanya. Yang selanjutnya, sungguh-sungguh dalam belajar. Menjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh akan sampai kepada yang dia inginkan. Kontinuitas. Harus terus-menerus istiqomah dan memiliki minat yang kuat, semangat. Selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menentukan nasib kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintar memanfaatkan waktu belajar. Harus punya relationship, kata kemarin juga ya. Harus bisa memanajemen waktu kita biar kita bisa tepat waktu dalam segala disiplin waktu. Menjaga hafalan dan meninggalkan penyebab lupa dengan berapa-usaha. Jaga hafalan dengan selalu menghafal, makan makanan yang membuat kita lupa, tinggalkan seperti yang gurih-gurih, kencur, bawang putih ya di sini dalam kitab ta'lim seperti itu. Yang terakhir, peserta didik harus mengetahui tentang adanya rezeki dan umur untuk selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi seorang peserta didik itu harus mengetahui bagaimana sesuatu yang bisa menarik rezeki, amal-amal untuk bisa menarik rezeki, dan umur panjang, kita harus bisa menjaganya. Oleh karena itu, peserta didik harus melakukan semua poin yang diajarkan oleh si ajar Nuji. Kenapa? Karena untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Oke, next. Selanjutnya, etika dalam belajar di kelas. Nah, ini ada etikanya di kelas. Etika dalam kelas seperti tidak berisik, tidak mengganggu teman, tidak menggunakan HP. Awas ya, ini etika di kelas. Yang selanjutnya, etika dalam bertanya, tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik, kasar, tapi harus lemah lembut, halus. Dan juga sebelum kita bertanya harus mengangkat tangan dulu. Yang ketiga, etika dalam berpakaian, seperti harus sopan, rapi, bersih, enak dipandang gitu. Selanjutnya, teman-teman, saya akan membahas tentang ketakutan, anxiety dalam pembelajaran matematika. Masya Allah, ini sering terjadi pada kita. Apa itu ketakutan, teman-teman? Ketakutan adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan, meliputi rasa takut, rasa tegang, khawatir, bingung, tidak suka yang sifatnya subjektif dan timbul karena adanya perasaan tidak aman terhadap hal yang diduga akan terjadi. Sedangkan ketakutan matematika merupakan bentuk perasaan seseorang, baik berupa perasaan takut, tegang, atau cemas dalam menghadapi persoalan matematika, atau dalam melaksanakan pembelajaran matematika, dan dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. Kecemasan matematika dapat menimbulkan gejala yang tidak baik dalam pelaksanaan pelajaran matematika. Beberapa gejala yang timbul saat seseorang mengalami kecemasan matematika meliputi rasa mual, badan terasa panas, ketegangan yang berlebihan, ketidakmampuan mendengarkan guru, mudah terganggu di alur suara-suara, ketidakmampuan konsentrasi, negatif self-talk, sakit perut, pikiran tiba-tiba kosong dan berkeringat. Nah, kemudian kata Elliot Kidd tahun 2003 menyatakan terdapat 3 orang yang merasa takut terhadap matematika. Nah, kita termasuk golongan mana ya? Yang pertama, orang yang menghafal matematika tetapi mereka tidak mengaplikasikan konsepnya atau the mathematical memorizer. Jadi orang yang menghafal matematika bisa rumusnya tapi tidak bisa mengerjakan soalnya, misalkan soal latihannya, tidak bisa mengaplikasikan konsepnya. Ada ya orang yang seperti itu. Kira-kira kita juga mengalaminya. Yang kedua, orang yang menghindari matematika atau the mathematic apeuder. Nah,
Ini biasa banyak ketika ada pelajaran matematika kabur dari kelas. 3, orang yang merasa tidak kompeten dalam bidang studi matematika, atau develop profesi di matematika inkompeten. Jadi orang yang merasa oh ini bukan bidang saya, sehingga dia menghindari, tidak mau, takut terhadap matematika. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara mengatasi ketakutan dalam pembelajaran matematika. Nah, caranya itu yaitu 1, memberikan penjelasan nasional pada siswanya mengapa mereka harus belajar matematika. Kita kasih penjelasan bahwa matematika itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka itu bisa belajar matematika. Kita kasih semangat mereka. Guru dapat memberikan latihan-latihan soal yang mudah-mudah saja sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Kita kasih latihan soal mudah, kemudian kita kasih reward. Ketika dia sudah menyelesaikan, kita kasih hadiah. Insya Allah dia akan merasa percaya diri. Kemudian mengajarkan matematika dengan berbagai metode yang bisa mengakomodir berbagai model belajar siswa. Jadi ketika kita mengajar matematika harus memiliki berbagai macam metode, harus bervariasi supaya tidak jenuh. Yang selanjutnya, tidak mengutamakan hafalan dalam pembelajaran matematika. Ingat, dalam matematika itu dituntut untuk bisa mengerjakan, bukan menghafal. Jadi harus banyak latihan. Nah, jadi kita kasih ke anak itu selalu disuruh latihan, nanti juga akan hafal materinya. Dan yang selanjutnya, pada saat pembelajaran matematika, jadikan kelas matematika menjadi kelas yang menyenangkan dan nyaman. Kita menegur mereka ketika kita bertemu dengan mereka, kita menyapa mereka, dan saat di kelas kita ketika belajar kita gunakan misalkan sambil gimana supaya anak itu tidak jenuh, gaya mengajar kita bervariasi, ruangan kelas yang nyaman gitu. Terus kita yang rapi dalam menjelaskan, dalam penampilan, sehingga mereka nyaman bersama kita. Dan kedatangan kita sangat ditunggu. Nah, yang terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa untuk memutuskan kesuksesan mereka. Jadi mereka, kita kasih motivasi, tanamkan dalam dirinya rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Karena tidak akan ada yang bisa mensukseskan seseorang kecuali dirinya sendiri. Nah, itu solusi, itu salah satu. Nah, itu diantaranya solusi untuk mengatasi ketakutan dalam pembelajaran matematika. Oke teman-teman, thank you very much. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.